Apabila kami masyarakat desa mau melakukan kebersihan, ya istilahnya meresik purnama tilam di sekitar area Setre Agung yang ada di Bengkalo itu. Jadi masyarakat kami yang normal belum berani melakukan pekerjaan apapun, belum berani ngapas dan sebagainya. Memulainya itu mereka yang harus mulai dulu. Pemirsa, ada keunikan tersendiri di Desa Bengkale, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebagian warga bicara menggunakan bahasa isyarat. Hal ini lantaran banyak warganya yang mengidap penyakit bisu dan tuli semenjak lahir. Iya, Desa Bengkale merupakan desa wisata bisu tuli yang terkenal di Bali. Karena tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengar, maka satu-satunya bahasa yang memungkinkan untuk digunakan adalah bahasa isyarat dengan tangan. Meskipun ada sebagian masyarakat desa Bengkale yang normal, penduduk desa telah terbiasa dengan gaya hidup orang bisu tuli. Selain orang tua yang mengajari bahasa kolok, sekolah tunarungu pun dibangun di desa ini. Kemudian papan tulis menjadi benda penting bagi anak-anak desa Bengkale untuk media komunikasi satu dengan yang lainnya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan adanya ulasan berbagai media tentang berita yang fenomenal di media massa bahwa Desa Bengkale terkenal dengan komunitas orang-orang yang bisu tuli, menggerakkan hati saya untuk mencari ke lokasi terkait dengan kebenaran informasi tersebut. Seperti apa fakta Desa Bengkale yang dikatakan banyak dihuni oleh orang bisu dan tuli? Saya, Jurut Apakan Selobi Omnivora, saksikan ekspedisi cerita Bengkale Bisu Tuli. Saat sekarang ini, menurut data dari Jero Penyarikan Desa Adat Bengkale, sekitar 39 warga terdata dalam kondisi bisu dan tuli. Gestur dan kosakata bahasa isyarat sudah digunakan semenjak lama. Orang lokal menyebutnya dengan bahasa kolok. Sebab itulah Desa Bengkale juga dikenal dengan sebutan Desa Kolok. Kata kolok diambil dari asal kata kolok dalam bahasa Bali yang berarti bisu dan tuli. Warga kolok secara turun-temurun sudah ada semenjak tahun 1960-an di desa ini. Namun mitos dan fakta Desa Bengkale masih saja terdengar. Namun mereka memiliki keahlian khusus. Ketika ada orang meninggal, maka merekalah yang menggali kubur serta mempunyai mandat untuk mengawali segala cerita kebersihan dari setre adat setempat. Memang kisah mistis membalut dari cerita nuansa bisu dan tuli di Desa Bengkale sulit dipercaya. Namun secara gen telah dibuktikan walaupun orang tuanya kolok tetap akan memiliki anak normal. Begitupun orang tua normal bisa saja ia memiliki anak kolok. Itu menjadi suatu bukti dari sisi genetik atau keturunan dan berbagai penelitian tentang keistimewaan gen warga Desa Bengkale bahwa bisu tuli warga di tempat tersebut tidak bisa ditentukan oleh kromosom gen. Meski bisu dan tuli, keramahan warga Desa Kolok sudah dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Berikut petikan wawancara eksklusif saya bersama Juru Penyarikan Desa Adat Bengkale. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan kebenaran informasi Desa Bengkale didominasi oleh orang-orang yang bisu tuli akan dipastikan secara akurat dengan informasi keterangan dari Bapak
Jero Penyarikan Darpe yang sudah bisa saya temui di lokasi di Desa Bengkale saat ini. Seperti apa sebenarnya kebenaran berita tersebut? Mari kita tanyakan bersama. Swastiastu Pak Jero, ledangang titiang mengganggu kangkat ningge bahasa Indonesia di ninggang. Bagaimana sebenarnya kisah asli dengan berita di media massa bahwa Desa Bengkale ini mayoritas penduduknya itu bisu tuli. Mungkin Bapak Jero bisa ceritakan sekelumit kisah di balik latar pemberitaan media terkait dengan keterangan video tersebut. Kalau dilihat dari latar belakangnya, saya secara pribadi itu sebenarnya tidak sependapat dengan mengatakan desa kami itu adalah desa yang mayoritas tuli bisu kan dia. Karena apa? Kalau dilihat dari rasio penduduk masih 0, sekian persen. Jadi kami punya kerama desa adat itu jumlahnya kurang lebih 1039 kakak dengan jumlah masyarakat tuli bisu sekarang 39. Jadi 15 laki, 24 perempuan. Itu data yang ada terbaru. Namun kalau boleh saya bercerita ke belakang, mungkin zaman sebelum Orde Baru, sebelum pemerintah punya program KB keluarga berencana, tercatat di pemerintahan desa waktu itu jumlah penduduk kita memang hampir kurang lebih 76 kakak yang tuli bisu gitu. Nah, seiring dengan perubahan mindset mungkin masyarakat, kemudian program KB itu yang berhasil. Jadi saya tidak berani mengatakan itu sebagai faktor pengurangan dari jumlah masyarakat tuli bisu. Yang jelas memang kalau dilihat dari rasio di seluruh dunia ya, Bengkale ini masuk 4 negara besar yang memiliki. Kenapa bisa dikatakan 4 negara besar? Itulah karena mungkin ya sekali lagi saya tidak punya dasar yang jelas mengapa mereka mengatakan seperti itu. Kan Israel, Venezuela, Meksiko, kalau di Indonesia itu yang disebut adalah Bengkale. Kalau di desa lain ada masyarakat tuli bisu, mungkin tulinya atau mungkin bisu. Jumlahnya mungkin jauh di atas rasio itu. Mungkin itu dasar. Termasuk UNESCO pun mengatakan seperti itu. Kemudian seiring dengan program KB ini, secara berangsur-angsur komunitas masyarakat kami itu mulai menurun. Jumlahnya menurun. Jadi mungkin dengan kesadaran dan sebagainya. Nah, untuk saat ini jumlahnya hanya 39. Kalau toh sampai saat ini beberapa media mengatakan bahwa kalau ingin kenal desa ataupun dusun Bengkale, tolonglah kami tidak katakan sekian persen itu masyarakat kami tuli bisu ya. Tidak. Jadi sekali lagi saya katakan itu boleh dikatakan sebuah mohon maaf dalam tanda kutip rekayasa media saja mungkin, karena data itu hanya 39 sampai saat ini gitu. Mungkin karena ini yang menyebabkan Pak Jero, karena Bengkale sendiri dalam ranah negara Indonesia masuk posisi 4 ranking besar untuk akumulasi penduduk. Iya. Yang kebanyakan bisu dan tuli, walaupun masih bertengger ada Meksiko, Venezuela dan juga Israel. Mungkin karena ditempatkan di ranah Indonesia, Bengkale mayoritas seperti itu, jadi asumsi wacananya ke sana mungkin Pak Jero ya. Barangkali seperti itu. Di desa tetangga saya ambil contoh aja di Depo itu ada masyarakat tuli bisu. Saya pun sebenarnya berterima kasih kepada pemerintah, kemudian juga beberapa pihak ketiga yang sangat peduli dengan masyarakat tuli bisu kami. Khususnya nih Pertamina ini yang memang betul-betul memberikan perhatian khusus kepada mereka ya, sebagai sebuah perhatian yang beda dulu. Bahkan kami di sekolah kami di SD 2 Bengkale itu menjadi sekolah inklusi. Jadi mungkin satu di dunia ada sekolah bagaimana masyarakat yang normal dengan masyarakat yang tuli bisu itu belajar dalam satu ruangan. Itu luar biasa, dan itu pun Pertamina pun membina itu. Berarti dengan adanya jumlah yang sedikit tinggi, dengan anggaplah 39 orang itu, atensi pemerintah daerah, pemerintah Indonesia
lumayan besar juga mengarah Cukup. kepada warga-warga tersebut, juga bantuan CSR, Ya. bantuan Pertamina seperti ini Kang. Bah, Kemudian dari desa adat Bengkale sendiri seperti apa memporsikan warga-warga dengan kebutuhan khusus seperti baik. itu? Kalau secara awik-awik ya, hukum adat kami jelas masyarakat yang tuli bisu itu tidak ada pembedaan. Jadi mereka itu tidak kita marginalkan. Jadi tidak dalam polisi yang dinomor duakan dalam status sama kerama. Kemudian Jadi kalau di desa adat kan ada kerama, ya istilah berbasis kerama itu ya, kerama mipil, kerama tamiu dan sebagainya. Status mereka sama, hak dan kewajibannya sama, oh, sama. sama. Bahkan sebagai sebuah keistimewaan, sebagai keistimewaan mereka itu adalah memiliki, mohon maaf saya bukan mengatakan cacat, tetapi memiliki sebuah katakanlah keahlian khusus gitu loh, keahlian khusus. Mereka kami lindungi di awik-awik desa adat kami. Jelas di dalam pasal di Pawas 672 kalau nggak salah, khusus mengatur tentang masyarakat tuli bisu ini. Jadi pelindungan mereka di situ. Spesialkan ya. Masuk di dalam satu itu, tetapi dibuat di dalam satu Pawas. Pawas itu namanya pasal kalau dulu ya, gitu. Jadi hak dan kewajibannya jelas di situ. Kemudian dalam konteks bermasyarakat di adat gitu, mereka kami berikan tugas khusus. Seperti apa contohnya Pak? Saya ambil contoh, kalau di Pura dia memiliki tugas khusus mengelola tempat pengobatan. Kintamani itu juru guru barangkali ya. Terus bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka yang berkebutuhan khusus seperti itu Pak Juru? Sesuatu yang tidak bisa kita anggap dan komunikasikan secara normal seperti itu. Rata-rata masyarakat Bengkale hampir 100% saya katakan bisa berbahasa isyarat ibu. Karena kita menggunakan bahasa verbal ya Mas Dek ya. Verbal, jadi hampir 100% kita bisa di sini. Jadi tidak ada mereka merasa ketemu dengan dia kita tidak bisa berbahasa, enggak. Merasa Kita aneh, menggunakan enggak, kita sama saja. Mau makan, mau kemana, mau pergi kemana, apa Anda sakit, Anda sehat, biasa kita berbahasa seperti itu. Lalu keseharian dari mereka nih Pak Juru, apakah mereka mempunyai suatu pekerjaan atau keahlian yang benar-benar khusus dibebankan kepada mereka, atau memang potensi-potensi dari mereka ini digali, ataukah memang dibiarkan begitu saja sesuai dengan keinginan mereka sendiri? Dalam tatanan hukum adat dia tetap harus taat sama awik. Yang saya sampai saat ini, sampai detik ini pun saya juga merasa belum bisa menjawab. Masyarakat tuli bisu kami itu memiliki tugas khusus menggali kuburan. Saat ada orang meninggal di sini, ya, dari tahun ke tahun, entah tahun keberapa saya juga tidak tahu. Yang normal itu tidak ada yang berani, yang tidak melakukan tugas itu. Beliau inilah, orang-orang masyarakat tuli bisu inilah yang memang nenek moyang saya, mungkin dari leluhur saya dulu secara turun-temurun, ialah yang datang ke Semedu menyediakan dulu, kemudian sembahyangnya di situ, kemudian baru digali kuburan dan menurunkan pun nguruk dan menempatkan calung, dalam bahasa di sini itu juga mereka. Berarti mereka benar-benar betul spesialis, punya keahlian khusus yang tidak bisa diwariskan sama yang lain. Yang kedua, apabila kami masyarakat desa mau melakukan kebersihan, istilahnya meresik purnama tilem, di sekitar area Setre Agung yang ada di Bengkale itu, jadi masyarakat kami yang normal belum berani melakukan pekerjaan apapun, belum berani ngabas dan sebagainya. Memulainya itu mereka yang harus mulai dulu. Jadi ada ritual khusus kah sebelum dimulai? Barangkali mereka punya ritual khusus. Jadi mereka itu begitu masuk di semua, kemudian dia berbahasa seperti bahasa isyarat begini. Kemudian orang itu kita tidak bisa melihat secara kasat mata ya. Dia mungkin punya komunikasi khusus dengan para orang penghuni yang di situ ya. Ini ilmu metafisika. Baru masyarakat kami yang kerja. Mereka yang harus dulu. Mereka yang memulai. Iya, masyarakat kolon. Kalau enggak, mohon maaf saya sendiri nggak berani.
ada satu siratan yang saya yang boleh dikatakan tertulis gitu loh. Tetapi sekali lagi saya katakan ini bukan sebuah pembuktian yang bisa dikatakan sebagai suatu pembenaran. Fakta yang saya baca, yang saya lihat di Prasasti Bengkale yang berangkat tahun 1181 tepatnya tanggal 22 Juli. Abad ke-11 berarti Ya, keluarnya itu abad 11 itu. Di situ dikisahkan begini, diceritakan di situ bahwa masyarakat kami itu pernah melakukan suatu keinginan untuk menolak keinginan penguasa. Itu karena penguasa saat itu para pemungut pajak kerajaan Sri Mahajaya Pangus berkuasa saat itu, yang memberikan prasasti itu diperlakukan sewenang-wenang masyarakat kami. Kemudian? Masyarakat kami sedih, kemudian melakukan aksi tidak bekerja, tidak mau bicara, dan tidak mau mendengar menuruti perintah penguasa. Dalam tanda kutip kalau bahasa sekarang barangkali mogok bicara, mogok bekerja, jarit mulut dan sebagainya barangkali ya. Nah, atas perlakuan, atas sikap masyarakat kami di Bengkale tahun itu, saat-saat itu, Pada abad itu ya? ya pada abad itu, jadi ketika ada penguasa ke sini tidak disapa, tidak ditanya, tidak dijamu, diajak ngomong diam, datang kalaina, tinggal pergi gitu loh. Perlawanan terhadap penguasa yang sewenang-wenang saat itu. Nah, atas kejadian itu menghadaplah tokoh masyarakat kami 4 orang ke Maharaja di Bedahulu, barangkali disebutkan di situ, disebutkan Sukapura. Saya tidak berani katakan mana Sukapura karena beberapa prasasti yang pernah saya baca terjemahannya ya mohon maaf kami tidak berani mengatakan itu. 4 orang ini menghadap Maharaja atas pelakuan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan karena sikap masyarakat kami itulah dikutuk oleh Maharaja 1000 tahun begitu. Jadi ada yang mengaitkan peristiwa itu dengan adanya masyarakat Kolok, tetapi saya tidak bantah fenomena itu dapat itu. Jadi mogok ya, zaman itu kan hampir semuanya perlakuan raja seperti itu zaman itu kan. Jadi dengan mogok bicara itu dalam bahasa di Bengkale ada bunyi sepalan cai sinyak ngomong, sinyak ningah menyenakini, madakan cai pengterus ke gitu ya. Tidak mau mendengar perintah saya, tidak mau mengikuti perintah saya, dan kamu tidak mau bekerja, biar kamu terus seperti itu, itu. Nah, itu dalam jelas dalam prasasti desa saya ada seperti itu. Tetapi tidak disebabkan penyebab masyarakat Kolok itu. Tapi kalau kita ambil secara logika, orang dulu kan suara raja kan suara Tuhan. Pasupati beda kan dengan sekarang. Orang sumpah dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu sumpah betul, kalau sampah. Taksinya berbeda. Betul, taksinya yang berbeda. Namun dari hasil beberapa penelitian, ini sekarang ini dari hasil beberapa penelitian, saya mengikuti hampir sebagian besar penelitian yang dilaksanakan di Bengkale dari tahun 93. Sejak saya masih jadi guru di Kintamani pun saya sudah mendampingkan sebuah penelitian di sini dari UNESCO, Dr. Hainan itu dari Archipelago tuh di Amerika, yang meneliti tentang Kolok itu. Jadi hasil akhir penelitian beliau itu di samping penelitian lain ya, dia tidak sebutkan banyak, itu memang ada resistensi masyarakat kami itu pada generasi, tapi tidak disebutkan pada generasi ke-ik ada peluang Kolok lebih bisu. Dari 200 sampel masyarakat kami yang diambil darahnya dibawa ke Amerika. Dokter itu sampai dapat dokter profesor di sini 5 tahun penelitian di sini, saya yang mendampingi. Saya bolak-balik dari Bangli Kintamani di sini. Nah, beliau kemudian sekarang pun ada mahasiswa Jepang juga penelitian di sini. Pada generasi ke-ik disebutkan. Nah, fakta sekarang sulit dijawab itu juga hasil penelitian itu, karena ada masyarakat Kolok akhirnya normal kan itu berbeda ya. Kolok kemudian istrinya normal, anaknya Kolok. Ada yang normal anaknya Kolok. Ini
secara genetik juga sulit diprediksi. Sulit. Jadi teorinya John Hainan itu juga bisa mentah. Iya, mentah akhirnya, betul. Teorinya dokter siapa lagi itu ada kan dari di Uniksa itu juga dari National University Singapura tuh juga mentah. Jadi ini masyarakat kolok anaknya normal. Biasa seperti saya. Saya sendiri punya saudara perempuan, ipar saya juga normal, anaknya kolok. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, berkembanglah sekarang untuk menghindari kita punya keturunan kolok. Ada 2. Apa itu, Pak? Ini ada 2 pendekatan, tetapi tidak menjamin 100% loh. Satu jelas memohon pada Sang Kuasa, Sang Pencipta, ya, mohon diperdalam kah, mohon ada dia khusus namanya ada dia ceblong, kita nunas di situ biar tidak punya keturunan kolok. Dan Terbukti. ya ada buktinya dan juga ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Tetapi yang kedua adalah menghindari perkawinan keluarga. Menghindari perkawinan keluarga sehingga di Bengkale ini sampai detik ini tabu ATT. Perkawinan akitan tutu antar misan antar saudara tuh di sini tuh tidak ada. Saya punya saudara saya misan tidak mau. Pasti tidak pernah terjadi di sini perkawinan antar saudara. Antar wilayah desa ada. Iya saudara gitu loh. Jadi perkawinan genetik ada 3 lah jawabannya gitu. Jadi kalau ilmiahnya ya iya sih keturunan genetik. Ya. Tetapi itu dimentahkan oleh fakta yang ada sekarang gitu. Berarti memang perkawinan, kemudian ilmu metafisika. Iya. Walaupun secara genetik ini sudah terbantahkan daripada itu yang sudah dilaksanakan oleh profesor-profesor yang melakukan penelitian itu. Itu. Baik, demikian berarti data yang sesungguhnya Pak Jero ya, terkait dengan jumlah penduduk yang dikatakan bisu tuli di Bengkale, karena memang beliau itu memiliki suatu tugas yang khusus yang tidak bisa digantikan oleh masyarakat yang normal ataupun biasa, sehingga sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Gestur tubuh, kemudian body language mereka menjadikan suatu bahasa alam dalam ilmu metafisika menjadi sebuah pengawal dalam mereka untuk mencarikan jalur jalan bagi mereka yang telah berpulang ke alam Tuhan Yang Maha Esa. Jadi rangkaian cerita tadi pemirsa adalah jawaban dari mengapa Desa Bengkale dikatakan mempunyai penduduk bisu tuli hingga saat ini. Ilmu metafisika memang sulit dijangkau oleh akal sehat, tapi itu terjadi di jagat Bali ini karena Bali penuh dengan taksu dan lika-liku spiritual. Saya Juru Tapakan Selobi Omnivora. Terima kasih telah menyaksikan wawancara eksklusif saya bersama Bapak Jero Penyarikan Darpe, Desa Bengkale. Ilmu metafisika memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kajian-kajian yang dilakukan oleh para peneliti terkait dengan kromosom gen yang ada di Desa Bengkale tidak bisa membuktikan bahwa keturunan kolok itu terpengaruh adanya genetik gen. Kondisi tersebut semakin menggiring bahwa Bali penuh dengan nuansa mistis yang akhirnya menyebabkan taksu Bali itu muncul bukan hanya di sawewengkon Indonesia namun bahkan menggema hingga ke mancanegara. Kehidupan Desa Bengkale sungguh menginspirasi sebab tak ada pertentangan di antara mereka yang bisu tuli dan yang tidak. Jika mereka yang bisu tuli bisa hidup rukun dengan yang normal, mengapa banyak di jagat raya ini mereka yang normal malah memiliki pendidikan yang tinggi, akhirnya berebut hal-hal yang tidak penting sehingga meresahkan dunia? Semoga apa yang saya sajikan tentang kisah bisu tuli di Desa Bengkale ini bisa menjadi acuan dan menginspirasi pola pikir kita agar senantiasa berbuat baik satu sama lain. Saya Juru Tapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.